Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Imam untuk Anissa bab 39. Bapak, jangan begitu dong. Hilafnya cukup sekali aja. Kalau sampai diulang, namanya sengaja bikin dosa, ucap Anissa sambil memalingkan wajahnya. Imam pun tak dapat menahan senyumannya. Maaf ya Nis, maklumlah saya kan bujang tua, jadi agak sulit mengontrol diri. Insya Allah saya nggak akan mengulanginya lagi, kecuali pas sudah halal nanti, ucap Imam. Iyalah, tinggal 2 hari lagi. Ya kali masih mau diulangi, kebangetan, gumam Anissa. Ia semakin memalingkan wajahnya karena sedang tersenyum. Anissa tak ingin Imam mengetahui hal itu. Sebenarnya ia pun senang ketika Imam menciumnya, namun ia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau udah halal, kamu gak akan keberatan kan? Tanya Imam genit. Apaan sih pertanyaannya? Gak lucu ah, ucap Anissa salah tingkah. Wajahnya merona karena malu. Aku kan bukan lagi melucu, Nis. Aku cuma nanya. Ya, siapa tahu nanti pas sudah halal kamu masih gak mau aku sentuh, ujar Imam sambil mesem-mesem. Membicarakan hal itu membuat hati mereka berdebar-debar. Mereka pun sama-sama salah tingkah. Enggak gitulah, kalau udah halal kan beda lagi kewajiban, jawab Anissa malu-malu. Senyuman Imam semakin merekah. Ia jadi tidak sabar menanti momen halal itu. Berarti nanti bisa langsung digas dong, tanyanya. Udah dong pak, jangan bahas itu terus. Lagian hal kayak gitu mah gak perlu dibahas kali. Anissa sebal karena Imam masih saja membahasnya. Ia sampai merasa wajahnya memanas. Kalau gak boleh dibahas, terus bolehnya diapain dong? Kamu lebih suka langsung praktek aja ya? Goda Imam. Bapak, Anissa sedikit menyentak. Ia kesal karena Imam semakin keterlaluan. Hehehe, bercanda Nis. Habis aku seneng banget mau nikahin wanita yang udah lama cinta sama aku, ucap Imam jujur. Ternyata ia masih belum puas menggoda gadis itu. Set, Anissa langsung memicingkan matanya. Oh, jadi cuma aku. Jadi bapak gak cinta sama aku. Ngapain dinikahin kalau begitu? Tanya Anissa kesal. Emang kamu pengen banget aku cinta sama kamu? Ledek Imam. Enggak, udahlah kalau gak cinta aku juga ogah. Kayak gak ada laki lain aja, ancam Anissa. Ia marah karena Imam tak mengaku bahwa telah mencintai Anissa. Ya ampun, gitu aja ngambek. Ya cinta lah Nis. Kalau gak cinta, lalu apa arti dari semua yang aku lakukan selama ini? Cinta itu kan gak perlu diucapkan, tapi dibuktikan, jelas Imam. Dan aku membuktikannya dengan cara menikahi kamu. Pernikahan itu kan bukan permainan, Nis. Jadi aku gak mungkin sembarangan menikahi wanita, lanjutnya. Hidung Anissa kembang kempis setelah mendengar pernyataan cinta dari Imam. Padahal ini bukan kali pertama. Namun entah mengapa gadis itu seolah selalu membutuhkan pengakuan berulang kali. Tapi jujur ya Nis, aku tuh heran. Sebelumnya aku udah beberapa kali bilang ke kamu. Tapi sampai sekarang entah udah berapa kali kamu masih nanya lagi. Gimana ya biar kamu bisa percaya sama aku Nis? Tanya Imam. Ia heran karena sampai saat ini Anissa masih belum percaya bahwa dirinya mencintai gadis itu. Entahlah, aku juga udah berulang kali bilang. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, beberapa minggu lalu Bapak masih berhubungan dengan tunangan Bapak. Jadi jangan heran kalau aku sulit percaya, jawab Anissa kesal. Oke, aku minta maaf. Ya udah, kalau kamu gak percaya, nanti pasti akan aku buktikan sampai kamu percaya, janji Imam. Ia tak akan menyerah begitu saja. Ia ingin calon istrinya itu yakin bahwa perasaannya tulus. Anissa tidak menjawabnya. Ia malu untuk merespon ucapan calon suaminya itu. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di rumah Imam. Assalamualaikum, ucap mereka saat memasuki rumah tersebut. Waalaikumsalam. Kalian kok baru pulang? Dari mana? Tanya Lucy. Sejak tadi ia menunggu mereka.
Maaf Bu, tadi aku lupa ngabarin. Alhamdulillah kami mendapat berita baik, ucap Imam. Mereka duduk di ruang tengah. Kabar apa itu? Tanya Lucy penasaran. Alhamdulillah papanya Anissa sudah bisa pulang ke rumah. Besok kami akan menjemputnya, ujar Imam. Benarkah? Tanya Lucy antusias. Iya Bu, makanya tadi kami ke rumah Anissa dulu untuk membersihkannya. Jadi besok ketika papanya pulang, rumah itu sudah layak huni kembali, kata Imam. Alhamdulillah, berarti tuduhannya tidak benar kan? Tanya Lucy memastikan. Enggak Bu, aku tahu betul bagaimana papa. Beliau tidak mungkin mau mengambil yang bukan haknya. Selama ini saja beliau selalu meminta aku supaya menjauhi yang haram, ucap Anissa. Ia menoleh ke arah Imam saat mengatakan haram. Secara tidak langsung, Anissa ingin menyindirnya karena pria itu telah melakukan sesuatu yang dilarang. Imam tersenyum kikuk. Ia khawatir Anissa akan mengadu pada ibunya. Syukurlah kalau begitu. Berarti besok ibu juga ikut jemput ya, biar bisa sekalian kenalan sama papanya Anissa, ujar Lucy. Sebagai orang tua dari pihak lelaki, Lucy merasa perlu untuk menemui orang tua pihak perempuan. Selain itu, untuk perkenalan, hal itu pun sebagai silaturahmi. Oke Bu, kalau begitu kami mau istirahat dulu ya. Capek tadi habis bersih-bersih, ujar Imam. Iya nak, sahut Lucy. Keesokan harinya mereka semua baru saja tiba di tempat Yakub ditahan. Di sana mereka bertemu dengan Yusuf yang datang lebih awal. Sebab ia harus mengurus administrasi untuk kebebasan Yakub. Papa, ujar Anissa saat melihat papanya sedang duduk di sofa. Nis, sahut Yakub. Anissa pun berlari ke arah papanya. Kemudian ia memeluk orang tuanya tersebut. Sudah lama ia tak melihat Yakub mengenakan pakaian biasa seperti itu. Pa, Anissa kangen banget sama papa, lirik gadis itu. Papa juga kangen kamu, nak. Bagaimana kondisi kamu? Tanya Yakub. Meski kemarin mereka sempat bertemu, namun pertemuan sebagai tahanan tentu berbeda rasanya. Kini ia sudah dinyatakan bebas, sehingga Anissa merasa lebih leluasa. Saya ikut senang Bapak bisa bebas, ucap Lucy. Yakub menoleh ke arah Lucy. Ini? Tanyanya. Perkenalkan, saya Lucy, ibunya Imam, calon suami Anissa, ucap wanita parubaya itu. Masya Allah, Ibu. Terima kasih banyak atas bantuan Ibu dan Nak Imam selama ini. Saya sangat bersyukur Anissa bisa bertemu dengan orang yang baik seperti kalian, ujar Yakub. Ia sudah mendengar tentang Lucy. Yusuf tersenyum getir melihat keakraban keluarga mereka. Hatinya terasa perih karena harus melihat wanita yang ia cintai bahagia dengan pria lain. Dengan senang hati, Pak. Justru saya senang. Kehadiran Anissa di rumah kami telah memberi warna. Makanya ketika tahu Imam ingin menikahi Anissa, saya sangat mendukungnya, ujar Lucy. Alhamdulillah. Apa administrasinya sudah beres? Tanya Imam pada Yusuf. Kali ini ia tidak terlalu sinis. Bagaimanapun dirinya sudah 90% bisa mendapatkan Anissa. Sudah, sekarang Bapak sudah boleh pulang, jawab Yusuf. Alhamdulillah. Kalau begitu kita pulang sekarang yuk, ajak Imam. Ayo. Mereka pun berjalan menuju parkiran. Di parkiran Yusuf langsung pamit. Ia sudah tidak sanggup untuk melihat kebahagiaan mereka lagi. Kalau begitu saya permisi dulu. Tugas saya sudah selesai, ucap Yusuf. Loh, mau kemana? Kita ngopi dululah di rumah, ajak Yakub. Saya ada urusan lain, Pak. Insya Allah lain kali akan mampir ke rumah, jawab Yusuf. Sayang sekali. Tapi ya sudahlah kalau begitu. Saya juga tidak bisa mengganggu urusan kamu. Kamu kan orang sibuk, ucap Yakub. Ia sudah menganggap Yusuf seperti anak sendiri. Terima kasih atas pengertiannya, Pak, ucap Yusuf. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Anda sudah banyak membantu keluarga calon istri saya. Sekalian, jika besok tidak sibuk, datanglah ke acara pernikahan kami. Insya Allah akan dilaksanakan di rumah Pak Yakub, ujar Imam. Mereka sudah memutuskan untuk melaksanakan pernikahan di rumah Anissa. Wajah Yusuf langsung pucat. Meski sebelumnya ia sudah mengetahui hal itu. Namun hatinya selalu sakit setiap kali mendengarnya. Iya, insya Allah. Semoga acaranya lancar ya,
ujar pria itu kikuk. Amin. Pokoknya Mas Yusuf harus datang ya, timpal Anissa. Ia terlihat sangat bahagia. Ia tak sadar ada hati yang terluka.